Satya Wira, Jala Dharma. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. B.J. Habibie. Hai Sobat Kolin Lamil, bertemu lagi dengan saya Serda Syadila di Kolin Lamil News periode 20 sampai dengan 26 Februari 2023 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Komando Lintas Laut Militer bekerja sama dengan Kantor Kesyah Bandaraan Utama Tanjung Priok menggelar pemberian vaksin booster COVID-19 dosis kedua bagi pegawai UPT Dirjen Perhubungan Laut Wilayah DKI Jakarta dan PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok di Terminal Penumpang Nusapura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan yang hadir dan didampingi oleh Kepala Kantor Kesyah Bandaraan Utama Tanjung Priok Andi Hartono menyampaikan bahwa sebagai pelabuhan yang memiliki kepadatan aktivitas yang tinggi, kegiatan vaksinasi ini begitu sangat penting karena 70% kegiatan logistik Indonesia yang melalui transportasi laut berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan pelabuhan ini merupakan sektor yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi Indonesia. Bahwa dalam waktu dekat kita akan menghadapi lonjakan penumpang, menghadapi bulan suci Ramadan, terus kemudian menghadapi Idul Fitri dan sebagainya. Tentunya diperlukan sumber daya manusia, pegawai-pegawai yang ada di instansi kemaritiman yang memiliki imunitas yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan menggunakan transportasi laut. Asisten Komunikasi dan Elektronika Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Adi Lumaksana memimpin upacara penaikan bendera merah putih jajaran Mako Kolin Lamil dan Satuan Lintas Laut Militer 1 di Lapangan Mulyono Silam Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Askomlek Pangkolin Lamil dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa program kerja staf komunikasi dan elektronika Kolin Lamil di tahun 2023 dan menyampaikan beberapa pencapaian di tahun 2022 yang salah satunya adalah peluncuran e-book Komlek yang dapat diakses oleh setiap prajurit dengan mendaftarkan terlebih dahulu guna mendapatkan username dan password. Askomlek Pangkolin Lamil menyampaikan instruksi Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan agar seluruh Kasatkar dan seluruh perwira meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap prajurit dari tindakan-tindakan yang dapat merusak citra positif Kolin Lamil maupun TNI Angkatan Laut yang telah terbangun selama ini. Setelah rapat pimpinan TNI Polri tahun 2023 dan kemudian dilanjutkan dengan rapat pimpinan TNI tahun 2023 serta Rapim TNI Angkatan Laut, Komando Lintas Laut Militer menindaklanjuti dengan menggelar rapat staf dan komando tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan memimpin sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Rasto Kolin Lamil yang diikuti oleh seluruh pejabat Kolin Lamil melalui metode tatap muka dan video conference untuk mewadahi pejabat Kolin Lamil yang berada di luar Jakarta. Rasko Kolin Lamil tahun 2023 mengambil tema Kolin Lamil siap mewujudkan TNI sebagai patriot NKRI guna mendukung pembangunan nasional. Saat ini Bapak Presiden Republik Indonesia sudah sedang meningkatkan bagaimana iklim investasi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman sumber daya alamnya. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan beserta seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Kolin Lamil melaksanakan olahraga bersama di Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Olahraga diawali dengan senam peregangan dan senam kesegaran jasmani SKJ 88, dilanjutkan dengan lari atau jogging di dalam komplek Mako Kolin Lamil. Setelah berolahraga, Panglima Kolin Lamil beserta prajurit yang tergabung dalam Yanus menembak melaksanakan latihan di lapangan tembak pistol Harsono, Mako Lantamal 3, Jalan Gunung Sahari nomor 2, Jakarta Pusat. Baginya, menembak merupakan salah satu kegiatan yang digemari dan dengan senjata jenis tangfolio dan six sauer, Panglima Kolin Lamil mengasah kemampuannya untuk menembak sasaran secara tepat.
Peduli dengan masalah kemanusiaan, Komando Lintas Laut Militer bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan di Gedung Laut Nusantara Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari banyaknya manfaat kesehatan yang bisa dirasakan dengan rutin melakukan donor darah, salah satu yang cukup penting adalah sumbangan darah bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan. Kepala Dinas Kesehatan Kolin Lamil Letkol Laut Kesehatan Syarif Mustika menyampaikan peserta donor darah berasal dari keluarga besar Kolin Lamil, baik anggota militer dan keluarganya maupun PNS Kolin Lamil. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan menghadiri acara pembukaan rapat pimpinan Kota 3, Kamar Dagang dan Industri Kota Jakarta Utara yang berlangsung di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Lantai 14, Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kegiatan tersebut, Panglima Kolin Lamil menyampaikan sambutan dan orasinya tentang sinergitas ekosistem logistik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan guna meraih daya saing global dalam rangka percepatan mewujudkan Indonesia maju. Panglima Kolin Lamil menyampaikan betapa strategisnya posisi geografis NKRI yang di dalamnya terkandung sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bapak Otoritas Pelabuhan, kami siap untuk bermediasi dengan Pusibrosa kalau memerlukan alur-alur navigasi dan jaminan keselamatan bernavigasi juga. Primer Koperasi Angkatan Laut Detasemen Markas Komando Lintas Laut Militer mengadakan rapat anggota pertanggungjawaban pengurus Primkopal dan Mako Kolin Lamil tahun buku 2022 dengan tema melalui pemberdayaan Koperasi Angkatan Laut, kita wujudkan program ketahanan pangan nasional guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi beserta keluarganya. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Komandan Detasemen Markas Kolin Lamil, Kolonel Laut Plaut Al-Henadi di Gedung Laut Natuna Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Komandan dan Mako Kolin Lamil mengatakan bahwa RAPJ tahun buku 2022 diselenggarakan sebagai pertanggungjawaban pengurus terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun buku 2022. Serikandi Laut adalah representasi dari keberanian dan ketangguhan Korps Wanita TNI Angkatan Laut sebagai prajurit matra laut yang bertugas menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi NKRI. Dengan semangat pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku, KOL semakin menunjukkan eksistensinya sebagai prajurit laut yang profesional dan siap melaksanakan penugasan serta pengabdiannya sebagai prajurit Jalasena yang mengawaki KRI. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi Paban Diabin Walban 5, Watpers Persal Letkol Laut Kesehatan Wanita, Ida Ayu Nyoman Patranti untuk memberikan pembekalan dan pembinaan kepada Korps Wanita TNI Angkatan Laut, jajaran Komando Lintas Laut Militer yang berdinas di KRI. Pembekalan tersebut dilaksanakan di Longrum Perwira KRI Banda Aceh 593 yang saat ini tengah sandar di Dermaga Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembekalan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan personel, khususnya bagi prajurit KOL yang dapat meningkatkan semangat, kinerja, dan profesionalitasnya sebagai prajurit Jalasena dalam mengawaki kapal perang. Di tengah-tengah kesibukannya, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan menyempatkan diri untuk berkunjung ke Jala Fair tahun 2023 yang berlangsung di Balai Samudra, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Jala Fair tahun 2023 yang mengangkat tema Gelar Karya dan Kreativitas Jalas Nastri ini berlangsung dari tanggal 21 Februari sampai dengan 24 Februari 2023. Jala Fair merupakan program kerja pengurus pusat Jalas Nastri yang bertujuan sebagai wadah untuk mendukung pemasaran produk kreatif anggota Jalas Nastri dan usaha mikro kecil dan menengah daerah yang memiliki nilai jual yang ekonomis tinggi sehingga dapat menambah pendapatan keluarga yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan keluarga TNI khususnya TNI Angkatan Laut serta memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Aktivitas pejabat utama dan Kepala Satuan Kerja Jajaran Kolin Lamil pada hari Kamis diawali dengan morning brief oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofyan yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, Panglima Kolin Lamil menyampaikan penekanannya terkait dengan kegiatan Kolin Lamil yang akan menerima kunjungan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan terinci laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi Kolin Lamil dalam upaya meningkatkan pembinaan kinerja Kolin Lamil di masa mendatang guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
Yang saya sampaikan, komitmen kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita apa yang bisa kita persembahkan sehingga Kolim Lamil ini semakin baik. Ya. Kalau semangat kita sama-sama, tentunya tidak ada hal yang mustahil yang bisa kita raih. Dinas Hukum Komando Lintas Laut Militer menggelar penyuluhan hukum tahun 2023 bagi pegawai negeri sipil jajaran Kolim Lamil yang dilaksanakan di Gedung Laut Natuna, Mako Kolim Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyuluhan hukum tersebut disampaikan oleh Letda Laut Khusus Arif Lambuto Tundusu. Dalam penyuluhannya, Letda Arif selaku perwira hukum menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pegawai negeri sipil adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap PNS harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Komando Lintas Laut Militer menerima kedatangan tim pengawasan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan entry meeting dengan BPK RI ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022 pada unit organisasi TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di ruang rapat Panglima Kolim Lamil, Mako Kolim Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada kegiatan tersebut, Kepala Staf Kolim Lamil Laksma TNI Singgi Sugiarto mewakili Panglima Kolim Lamil Laksda TNI Yayan Sofian menyambut tim BPK RI yang dipimpin oleh Lalu Widya Purna Praja selaku Ketua Subtim 2 beserta staf. Kedatangan tim BPK RI ke Kolim Lamil bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran negara APBN di lingkungan Kolim Lamil. Pelaksanaan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 24 Februari 2023. Kegiatan ini diakhiri dengan exit meeting yang dipimpin oleh Inspektur Kolim Lamil Laksma TNI Wiwin Angkasawati mewakili Panglima Komando Lintas Laut Militer dengan auditor BPK RI yang berlangsung di ruang Officer Club Mako Kolim Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengurus gabungan Jelas Nastri Kolim Lamil tampil memukau di ajang Jala Fair 2023 yang berlangsung di Gedung Balai Samudra Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara yang telah berlangsung sejak tanggal 21 Februari 2023 dengan menampilkan Kolim Power Band, tarik kicir-kicir, dan fashion show. Alokasi waktu yang diberikan selama 30 menit dimanfaatkan oleh pengurus gabungan Jelas Nastri Kolim Lamil untuk tampil all out guna menghibur pengunjung Jala Fair 2023. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian yang didampingi oleh Ketua Gabungan Jelas Nastri Kolim Lamil Nyonya Penny Yayan Sofian yang turut hadir menyaksikan penampilan anggota Jelas Nastri Kolim Lamil merasa bangga dan memberikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen bersama untuk menampilkan kiprah Kolim Lamil dengan semaksimal mungkin di depan halayak umum. Baik Sobat Kolim Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Serda Syadila beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali di Kolim Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.